Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Selamat siang anak-anak yang Bapak sayang, Bapak cintai. Sebelumnya Bapak mohon maaf ya. Bapak informasikan ini adalah salah satu kekeliruan Bapak, kekurangan Bapak, kehilafan Bapak ya. Dimana jadwal yang akan Bapak sampaikan pada saat itu pertemuan terakhir ataupun pertemuan minggu yang ke-9 ya. Seharusnya ini ya, yang minggu 9 ini seharusnya besok hari Rabu ya. Nah, tapi ternyata Bapak kurang koordinasi dengan Bu Guru ya di wali kelas. Yang dikira Bapak itu pertemuan terakhir ini adalah tanggal 15 besok Rabu ya. Ternyata besok hari Senin sudah PTS ya. Nah, jadi Bapak sekali lagi mohon maaf, Bapak terpaksa menyampaikan materi yang terakhir ini hari ini ya, Jumat siang ini. Namun semoga kalian tidak kecewa ya, tidak putus asa, tetap semangat dalam belajar meskipun Bapak menyampaikan materinya tidak tepat waktu ataupun tidak pada jadwal pelajaran. Seharusnya kan hari Rabu ya. Ternyata besok hari Senin kita sudah PTS ataupun ulangan tengah semester. Ya. Tetap semangat anak-anak ya. Mohon maaf ayah bunda ya, abi umi. Kalau saya kekeliruan ya dalam menyampaikan KBM-nya ya. Karena ini adalah minggu terakhir ya. Jadi saya terpaksa menyampaikan materi terakhir ini pada hari ini, tidak pada waktunya ya, yang seharusnya hari Rabu. Namun saya sampaikan pada hari ini ya. Namun semoga putra-putri kita, ayah bunda, abi umi tetap semangat untuk belajar ya, untuk mempelajari tentang ilmu agama. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita mempelajari bab terakhir ataupun sesi terakhir di pertemuan terakhir ini, yaitu di pertemuan yang ke-9 ya, ini yang seharusnya disampaikan Bapak besok hari Rabu ya. Ya, masih di bab ketiga, aku anak soleh ya. Ya, kita sekarang yaitu membahas tentang santun dan menghargai teman, yaitu di minggu terakhir ya. Nah ini ya. Kalau yang punya buku cetaknya, yang baik yang pinjaman dari sekolah maupun punya pribadi, silakan dibuka di halaman 29 ya. Di halaman 29 yang judulnya Santun dan Menghargai Teman. Nah, namun sebelum kita mulai belajar seperti biasa, mari kita berdoa memohon kepada Allah supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan ilmu tersebut ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin ya. Terima kasih anak-anak ya sudah membaca doanya. Ya, kita lanjut di bab ketiga di poin D ya, yang judulnya santun dan menghargai teman ya. Sebagaimana gambar di bawah ini ya. Nah, ini adalah salah satu gambar kita bersifat sopan ya, bersifat santun ya, yaitu berjabat tangan ya. Ya, cuman kalau di saat sekarang kita memang jabat tangannya tidak boleh bersentuhan ya, karena masih dikhawatirkan kita tertular COVID-19. Nah, jadi kita salamannya dengan ya tidak berjabat tangan ya, gini aja ya. Assalamualaikum ya. Selamat pagi teman ya. Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi Bu Guru. Selamat siang Pak Guru. Nah gitu ya. Nah jadi atau gini ya. Nah gini. Nah gitu ya. Ya itu ya. Jadi kita saling menyapa ya. Kita saling menyapa ya. Jadi santun dan menghargai teman itu kita saling menyapa. Kenapa demikian? Nah, karena Allah Maha Penyayang ya dan Maha Pengasih, Maha Pemaaf. Jadi kalau kita saling menyayangi teman ya, menghargai teman ya, ya kita pun juga harus memaafkan akan kesalahan teman-teman kita, gitu ya. Nah, sebagaimana
firman Allah ya di dalam surat Al-Hadid ya ayat 9 ya. Yang bunyinya kalian dengerin ya, Bapak membacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Ya, Bapak sekali lagi bacakan ya, Bapak ulang. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Yang artinya dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang yaitu Al-Quran kepada hamba-hambanya yaitu Nabi Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Allah Maha Penyayang. Ya itu ya. Jadi dari ayat tersebut kita diperintahkan untuk berbuat santun. Apa sih Pak santun itu? Santun itu artinya hormat ya, bukan hormat. Bukan gini, bukan. Artinya kita itu kalau ada orang berbicara yang lebih tua dari kita dengarkan ya. Kalau ada orang tua sedang menasihati, kita dengarkan ya. Gitu ya. Jangan kita membantah, jangan kita memotong omongan orang yang lebih tua dari kita. Pak guru sedang berbicara di depan kelas, ya kita dengarkan ya. Orang tua sedang menasihatin, kita dengarkan ya. Ya gitu. Jangan kita mematahkan pembicaraan orang tua kita, mematahkan pembicaraan guru kita. Ayah, bunda kalian sedang berbicara, Dede, kalau belajar itu harus yang baik ya. Nah, orang tua belum selesai berbicara kamu udah ngomong, apa sih ya? Apa sih? Oh, mama, Dede suka belajarnya gini. Nah, itu tidak baik ya, namanya tidak santun. Nah, jadi kalau orang tua sedang berbicara, bapak ibu guru sedang berbicara ya, sedang menasehati kalian, dengarkan ya dengan baik ya. Apabila orang tua bapak ibu guru sudah selesai bicara, nah baru kalian boleh bertanya, ayah tadi Dedek kurang paham ya, ayah maksudnya apa ya, Dedek belum ngerti. Nah sambil tersenyum, itu namanya sifat santun ya. Nah, kenapa kita harus santun, kenapa kita harus sopan? Karena Allah ini maha penyantun ya, maha penyayang. Maka kita pun harus sopan, harus santun ya, harus sayang juga ya gitu ya. Nah, ini ada contoh dalam buku kita ya, beberapa contoh sikap santun ya. Di antaranya yang pertama yaitu mengucapkan salam ya. Selalu memperhatikan dan bermuka manis ya, bukan manis gula. Maksudnya berseri-seri, tersenyum. Nah, apa anak-anak? Tersenyum, tapi jangan tersenyum sendirian ya. Nanti disangkanya orang yang kayak pinggir jalan itu. Ya, maksudnya tersenyum saat bertemu dengan orang lain ya. Assalamualaikum mama, assalamualaikum ayah, Dede udah pulang nih dari sekolah. Nah, assalamualaikum bapak, assalamualaikum bu guru ya, sambil tersenyum ya. Rasulullah pernah bersabda yang artinya begini, janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu kebaikan walaupun hanya dengan muka manis bila kamu bertemu dengan saudaramu ya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi kalau kita bertemu dengan saudara kita, bertemu dengan teman kita, bertemu dengan orang tua bapak guru kita, maka
dengan muka tersenyum ya. Jangan sampai kita mukanya, ada apa Pak Guru? Ada apa sih Mama? Nah, gitu itu tidak baik ya. Sambil melotot itu tidak baik ya. Tapi dengan tersenyum. Assalamualaikum Ayah. Assalamualaikum Umi. Assalamualaikum Abi. Nah, gitu ya. Tersenyum mukanya ya. Karena senyum itu adalah ibadah ya. Apalagi sampai umpamanya ada orang lain, kita tersenyum, orang lain senang lihat kita, maka kita akan mendapat pahala ya. Ya, karena senyum juga sama halnya sedekah yaitu ya. Ya karena kita menyenangkan orang lain ya. Kemudian contoh yang kedua yaitu berbicara dengan lembut dan tenang ya. Suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan. Sabar saat mendengarkan teman berbicara. Hindari kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras, dan kata-kata yang kotor ya, yang dapat menyakitkan hati orang lain. Jadi kata Bapak tadi ya, kalau kita berbicara ya dengan lemah lembut. Assalamualaikum Ayah. Assalamualaikum teman-teman. Lagi ngapain sih? Nah, itu ya. Jangan, Assalamualaikum teman-teman. Ngapain sih? Oh, main-main ke rumahku. Udah pulang sana. Nah, ini tidak baik ya. Jangan berkata dengan kasar ya, menyakitkan orang lain. Itu akan mendatangkan ya nantinya dosa ya. Iya, kalau teman kita nggak seneng sama kita gara-gara kita ngomong kasar, kita malah dapat dosa. Itu anak-anak ya. Iya. Kemudian contoh yang ketiga yaitu peduli terhadap keadaan teman kita ya. Suka menolong kesulitannya apabila kita mampu ya. Apabila contohnya begini, apabila ada teman kita yang sakit, terkena musibah ya, kemudian rumahnya juga hanya di sebelah rumah kita ya, ya kita tengok ya, itu ya. Tapi ya usahakan dengan protokol kesehatan ya. Kalau umpamanya teman kita lagi sakit panas, ya kita pakai masker ya, cuci tangan ya, kemudian nengoknya sama orang tua ya, jangan sendirian. Apalagi kalau teman kitanya jauh ya, yaitu harus ditemenin diantar sama orang tua ya. Jadi kalau teman kita sakit, kita tengok ya, selama itu kita mampu ya. Tapi kalau umpamanya jauh rumah teman kita, ya jangan kita memaksakan ya, tidak boleh ya. Minimal kita WA, di chatting atau telepon WA. Assalamualaikum Andi, gimana kabarnya sekarang? Udah sehat belum? Ya, semoga cepat sehat ya. Nah, kita doakan seperti itu. Nah, kalau teman kita senang dengar ditelepon oleh kita ya, meskipun hanya melalui WA, maka itu adalah salah satu obat ya. Berarti apa? Karena merasa hatinya terketuk ya, merasa diperhatikan oleh orang lain dan merasa diperhatikan oleh temannya, maka dia akan gembira ya. Begitu hatinya gembira, maka akan cepat sembuh ya. Itu anak-anak ya, jadi peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong. Kemudian contoh yang keempat, berteman tanpa pilih kasih ya. Mau teman kita miskin, mau teman kita kaya, mau teman kita biasa-biasa saja, ya kita ajak berteman ya. Pak, kalau teman saya nakal gimana? Ya, kalau teman kita nakal ya kita nasihatin ya. Selama kita bisa sih kita nasihatin. Andi, kalau kamu mau berteman denganku, jangan nakal lagi ya. Nanti aku kasih coklat deh ya. Jangan suka bohong ya. Nanti aku kasih coklat, mau nggak? Tapi syaratnya jangan bohong ya. Ya gitu ya. Jadi sekalipun teman kita nakal ya jangan kita jauhin ya. Tapi jangan kita ikut-ikutan nakal ya. Tapi sama kita peringatkan, Andi, kamu jangan bohong lagi ya. Nanti kalau bohong lagi, aku nggak mau kasih coklat ya kamu deh ya. Gitu ya. Jadi mau kaya, mau miskin ya, mau cacat, mau tidak bisa bicara ya, mau bangsawan, mau rakyat jelata ya, di sini tulisannya ya kita tetap berteman ya. Ya seperti Bapak ya, Bapak berteman mah dengan siapa saja ya,
teman Bapak alhamdulillah banyak ya. Bahkan ada yang teman Bapak itu tidak bisa bicara. Ya bisu ya. Bahkan tuli ya. Bapak punya teman ya. Kemudian Bapak punya juga teman tidak bisa melihat. Iya, buta ya. Jadi teman Bapak itu ada yang buta. Bapak berteman biasa saja ya. Dengan Bapak Ibu guru yang lebih tua Bapak berteman ya. Dengan yang lebih rendah umurnya dari Bapak ya, Bapak berteman ya. Bapak menghargai mereka ya. Ada teman Bapak juga yang kurang pintar, Bapak tetap berteman ya. Jadi Bapak tidak pilih-pilih. Bahkan Bapak punya siswa murid Bapak waktu Bapak ngajar di SMK ya. Sekarang sudah dewasa, Bapak tetap berteman ya. Jadi Bapak tidak pilih kasih, tidak pilih-pilih ya. Ya, mohon maaf Bapak tadi terjeda ya. Kita lanjut anak-anak ya. Jadi kita selayaknya makhluk sosial ya. Kita harus peduli ya kepada teman kita ya. Kemudian juga tidak pilih-pilih kasih, tidak pilih-pilih teman ya. Meskipun dia kaya maupun dia cacat ya, kita tetap berteman. Kemudian contoh yang kelima ya, tidak mencela dengan perkataan buruk. Contohnya begini, kamu yang buruk rupa, nah itu tidak boleh ya. Si Tuli, nah nggak boleh ya. Sekalipun teman kita tidak mendengar, teman kita kurang ya, cacat ya, kita tidak boleh menyebutkan kekurangannya. Itu akan menyakitkan. Itu nanti teman kita akan sakit hati ya. Kalau teman kita sakit hati ya, nanti kalau mendoakan jelek kepada kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Nah itu jangan sampai terjadi ya. Jadi tidak boleh mencela dengan perkataan buruk ya. Nah, kemudian yang keenam, kita selalu rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerjaan teman-temanmu ya. Jadi kalau mamanya teman kita membantu kita ya, tapi ternyata nggak selesai ya, kita hargai ya. Terima kasih Iwan ya sudah membantu saya ya. Semoga Iwan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rezeki yang banyak ya. Makasih ya Iwan ya. Nah, sekalipun kerjaannya tidak selesai ya. Ya, tetap kita hargai. Sekalipun hanya mamanya Iwan itu hanya membantu ngomong ya, kita tetap hargai ya. Tidak boleh kita merendahkan ya. Kemudian yang ketujuh ya, mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. Jadi jangan lupa kita ucapkan terima kasih kepada teman kita yang telah membantu ya. Kemudian yang kedelapan, minta maaf kepada teman kita apabila kita bersalah ya. Mungkin kita menyinggung perasaannya dan sebagainya yang kita tidak tahu ya. Seperti Bapak ini ya. Pasti Bapak ini ada aja kesalahannya, pasti ya. Karena Bapak adalah manusia biasa ya. Kita selayaknya manusia adalah tempatnya salah dan khilaf ya. Makanya kita sering-sering selalu mengucapkan minta maaf ya kepada siapapun, terutama yang sering kita temui, baik orang tua, Bapak Ibu guru, teman kita ya. Kita apabila bertemu, apabila telah ngobrol ya, telah berbicara panjang lebar, kita meminta maaf ya. Mungkin kita entah sedikit banyaknya menyinggung perasaannya ya. Termasuk Bapak ini ya. Pasti Bapak banyak kesalahannya ya. Mungkin Bapak aja yang nggak tahu ya. Padahal kalian bosan dengerin Bapak. Ceramah aja, belajarnya begini aja, kapan mau pinternya. Nah, tuh. Jadi Bapak mohon maaf, sekali lagi Bapak mohon maaf ya. Karena manusia ini adalah tempatnya salah dan khilaf ya. Dan kemudian yang 9, kita tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas atau berdusta. Nah, jadi kita tidak boleh mengambil hak orang lain tanpa izin ya. Tidak boleh mencuri, tidak boleh membohong, apalagi ya ngambil dengan memaksa, itu tidak boleh ya. Kemudian yang ke-10, memberikan ucapan selamat, sanjungan dan pujian
secara langsung kalau bisa ya. Jadi kalau umpamanya teman kita sudah membantu kita, ya kita ucapkan terima kasih ya. Iwan memang sangat baik hati ya. Semoga Iwan mendapatkan pahala yang banyak ya. Semoga Iwan rezekinya tambah banyak ya, dan lain-lain ya. Kita ucapkan sanjungan, pujian, ataupun ucapan selamat kepada teman kita ya yang telah membantu kita. Itu ya, itu adalah salah satu beberapa contoh baik yang kita temui di dalam kehidupan sehari-hari ya. Ulang lagi ya. Yang pertama contoh berbuat santun ya, sikap santun, yaitu pertama mengucapkan salam ya. Kedua berbicara dengan lemah lembut ya, tenang, tidak terlalu keras ya. Kemudian yang ketiga peduli terhadap keadaan teman kita, suka menolong ya apabila ada kesulitan. Kemudian berteman tanpa pilih kasih ya, baik miskin ataupun kaya, baik cacat ataupun normal ya. Kemudian yang kelima tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Yang keenam selalu rendah hati ya, menerima kekurangan teman kita ya. Kemudian yang ketujuh mengucapkan terima kasih kepada teman kita yang telah berjasa. Kemudian 8 minta maaf apabila kita salah. Kemudian yang ke-9 tidak mengambil hak orang lain dengan cara mencuri, merampas atau berdusta. Yang ke-10 yaitu memberikan ucapan selamat ya, ataupun pujian kepada teman kita yang telah membantu. Itu anak-anak ya, salah satu contoh sifat santun ya. Ini saja mungkin untuk pertemuan hari ini ya. Oh iya, di sini ada tepuk anak soleh ya. Masih ingat nggak teman-teman? Masih ingat nggak anak-anak? Ini adalah yang waktu diajarkan di madrasah ya. Bapak masih ingat nih ya. Coba ikutin Bapak ya. Ya nggak perlu dihafalkan, juga tidak perlu disetorkan ya. Ikutin aja ya. Begini ya. Kalian dengerin dulu ya. Nanti kalian ikutin ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin mengaji, orang tua, dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa? Bisa ya? Oke. Ikutin sekarang ya. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin mengaji, orang tua, dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa? Iya, terima kasih ya. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang sikap sopan santun ya. Nah, sebagai tugas akhir kalian ya, Bapak minta tolong kalian jawab ya soal yang di Ayo Berlatih ini. Ada 8 poin ya. Kalian jawab di Google Form berikut ini ya, yang ada di bawah video ini ya. Kalian klik judul YouTube ini, pertemuan ke-9 ya. Berapa ya tadi, pertemuan ke-9 ya? Ya, pertemuan ke-9, kalian klik judul YouTube ini, pertemuan ke-9 ini, maka nanti akan keluar link Google Form-nya. Kemudian kalian klik Google Form tersebut, maka nanti akan menuju ke soal ini ya. Bapak minta kalian ya jawab soal ini ya dengan 2 session ya. Ayah, bunda, abi, umi, saya minta tolong ya. Tolong putra putrinya suruh menjawab di kertas buku tulis ya. Kemudian difoto ya jawabannya yang telah ditulis di buku tulis tadi, kemudian dikirim melalui link Google Form ini ya. Kemudian abi, umi, ayah, bunda, saya minta juga untuk mengetik jawaban putra putrinya yang sudah ditulis di buku tulis tadi
di Google Form ini. Jadi ayah bunda yang menulis jawaban dengan diketik di Google Form, putra putrinya yang menjawab ditulis di buku tulis. Jadi mengerjakan soalnya ada dua ya. Jadi soalnya satu ini, tapi dikerjakan dengan cara dua ya. Yang pertama diketik di Google Form ini, kemudian yang kedua ditulis di buku tulis oleh putra putrinya ya. Kemudian dipoto dikirim ke Google Form ini ya. Jadi yang mengetik jawaban di Google Form ayah bundanya ya, yang mengetik jawabannya ya, yang menulis jawaban di buku tulis putra putrinya. Sekali lagi, ayah bunda abi umi yang mengetik jawaban dengan diketik ya, putra putrinya yang menulis jawaban di buku tulis ya. Yang di buku tulis dipoto kemudian dikirim di Google Form ini, yang ketikannya diketik langsung di Google Form ini oleh abi uminya. Atau kalau memang putra putrinya bisa ya mengetik langsung di handphone ini ya silahkan ya. Oke, ayah bunda abi umi terima kasih atas bimbingan kepada putra putrinya, sudah membantu putra putrinya. Terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anak yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai ya. Semoga kalian paham dan dapat mengamalkan apa yang Bapak sampaikan dan bermanfaat bagi Bapak juga bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin ya. Bagi yang tidak paham, segera telepon Bapak ya via WA ataupun chat Bapak via WA. Bapak tunggu jawaban soal ini paling lambat hari Minggu sore ya. Sekali lagi, Bapak tunggu jawaban soal ini paling lambat hari Minggu sore. Karena hari Senin kita sudah PTS ya. Nah, setelah PTS nanti akan ada remedial yang akan Bapak lakukan. Semoga nanti Bu Guru memberi waktu PTM kepada Bapak untuk bisa langsung remedial di kelas ya. Kalaupun tidak bisa ya mungkin nanti via Zoom ataupun Google Meet atau via video ini atau mungkin dengan kuis ya. Sekali lagi untuk soal ini ya, untuk soal jawaban ini Bapak tunggu paling lambat hari Minggu sore ya. Jadi nanti Minggu sore akan Bapak langsung rekap ya, akan Bapak umumkan siapa yang belum dan siapa yang sudah ya. Jadi apabila ada yang belum, Bapak mohon maaf ya, karena ini adalah pertemuan terakhir di menjelang PTS ini. Inilah sebagai penentuan apakah kalian lebih baik ataupun masih kurang ya. Jadi sekali lagi Bapak tunggu jawaban soal ini maksimal ya pada Minggu sore harus sudah kumpul semua dari kelas 4A, kelas 4B dan kelas 4C ini ya. Terima kasih abi umi ayah bunda sudah membantu putra putrinya. Terima kasih anak-anak yang Bapak sayangi. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.